kita akan lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kita sudah bahas sebelumnya bagaimana turunan fungsi trigonometri dari konsep dasar maupun contoh-contoh soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik, karena bagaimana teknik menurunkan fungsi trigonometri ini akan sangat dipakai kembali dalam materi kali ini. Apa saja yang akan kita bahas dalam bab besar aplikasi turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri selanjutnya akan kita pakai atau kita aplikasikan pada 5 hal, yaitu gradien garis singgung, persamaan garis singgung dan garis normal, nilai maksimum dan minimum fungsi, selang kemonotonan fungsi, dan juga selang kecukungan kurva fungsi. Sebenarnya 5 hal ini sudah sempat dibahas bagaimana aplikasi turunan fungsi di kelas 11. Namun pada waktu itu fungsinya adalah fungsi aljabar. Nah, pada kali ini fungsi-fungsi yang akan kita aplikasikan turunannya adalah fungsi trigonometri. Tapi secara konsep teknisnya sebenarnya sama persis, hanya mungkin ya fungsinya sekarang adalah fungsi trigonometri. Dan pada kesempatan video kali ini yang akan kita bahas adalah 2 poin terlebih dahulu, yaitu gradien garis singgung dan juga persamaan garis singgung dan garis normal. 3 poin selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Baik, kita akan bahas bagaimana konsep gradien garis singgung, ya. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan garis singgung yang biasanya disimbolkan dengan M atau gradien, ya, gradien garis singgung yang biasa itu umumnya disimbolkan dengan M pada kurva Y sama dengan fx adalah M atau gradien itu sama dengan turunan dari fungsi tersebut, ya. Jadi ini adalah konsep dasarnya, ya, bahwa gradien adalah turunan fungsi tersebut pada titik tertentu, begitu, ya. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, seperti ini misalkan, tentukan gradien garis singgung pada masing-masing kurva fungsi berikut. Yang pertama, fungsinya sin x di absis x sama dengan pi per 6. Ya, jadi istilah absis ini digunakan kalau yang diketahuinya hanya x. Kan kalau diketahuinya x, y, jadi ada x dan y, kan bahasanya ada di titik, begitu. Tapi kalau hanya diketahuinya hanya x-nya saja, maka bahasanya di absis, begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah gx, fungsinya adalah cos x di absis x sama dengan pi per 4, ya. Oke, langsung kita jawab bareng-bareng. Nah, konsepnya bahwa gradien itu adalah turunan dari fungsi. Sehingga nomor 1, kalau kita punya fungsinya sin x, maka turunannya sin x adalah cos x, ya, dengan pi-nya yang diminta, x-nya yang diminta adalah pi per 6. Jadi setelah diturunkan fungsi tersebut, tinggal substitusi x yang diminta itu, ya, ada di absisnya itu ada di x sama dengan berapa, begitu. Sehingga kita ganti di sini, nah, cos x-nya kita ganti, x-nya diganti dengan pi per 6. Maka cos pi per 6, pi per 6 itu berarti kalau derajat sama dengan 30 derajat, ya. Ingat, jadi cos 30 derajat adalah setengah akar 3, begitu. Selesai, ya. Yang nomor 2 berarti juga sama, kita turunkan terlebih dahulu. Fungsinya itu nomor 2 adalah cos x, ya. Ya, harusnya ini g, ya. Kalau kita mengikuti simbol nomor 2 g, harus ini g, gitu, ya. G aksen x atau turunan dari fungsi g tersebut, berarti cos x diturunin min sin x dengan absis yang diminta atau x yang diminta adalah nomor 2 pi per 4. Sehingga tinggal kita ganti lagi di sini, min sin x kita ganti pi per 4. Pi per 4 berarti berapa? 45 derajat, ya. Jadi sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Tapi di sini ada minnya, tadi hasil dari turunan. Seperti itu tentang gradien garis singgung. Mudah, ya. Jadi tinggal diturunkan, kemudian substitusi x yang diminta ke dalam hasil turunannya, begitu. Nah, selanjutnya gradien garis singgung itu
pengembangannya lagi adalah tentang yang akan kita pakai ada tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Ini juga sudah ya ketika di kelas 11, lagi-lagi waktu itu fungsinya aljabar, tapi sekarang fungsinya trigono. Tapi untuk diingat-ingat kembali ya, bagaimana konsep garis singgung dan garis normal. Dari bahasanya saja, kalau garis singgung itu berarti garis yang menyinggung ya kurva tersebut ya di suatu titik gitu ya. Jadi kalau ibaratnya ini kayak ada gambar kurva ya, naik turun segala macam, mungkin tergantung kurvanya, cuman ini gambar umum ilustrasinya misalkan. Nah, yang dibilang garis singgung adalah ini nih, garis lurus. Jadi kalau garis singgung itu harus garis lurus. Kalau kurvanya kan belok-belok bisa naik turun. Tapi kalau garis singgung atau garis normal itu adalah garisnya garis lurus. Begitu. Jadi garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva tersebut ya di suatu titik. Nah, dimisalkan di sini secara simbolis titik singgungnya itu adalah X1, Y1. Nah, ini jadi yang biru-biru ini berarti garis singgung. Nah, kalau yang tadi kan hanya gradiennya saja yang ditanya. Nah, sekarang adalah yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya, gitu. Nah, kalau garis normal itu adalah ini garis yang merah. Definisinya garis normal itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, disimbolkan dengan simbol siku-siku di sini kan, berarti tegak lurus. Ya, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus ya dengan garis singgung di titik tertentu, di titik yang diminta. Begitu. Ya, jadi ada hubungannya dengan konsep persamaan garis lurus, yaitu, nah kita langsung di sini ya. Nah, kalau konsep persamaan garis lurus, kamu ingat lagi bahwa ada konsep umum bagaimana menentukan sebuah persamaan garis lurus jika diketahui apanya, satu titik dan gradiennya. Nah, itu yang konsep paling dasarnya itu ya. Jadi diketahui satu titik kan ini nih, satu titik yang disinggung dan gradiennya begitu, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Hanya sini dikaitkannya adalah bahwa M itu adalah turunan dari fungsi. Nah, sehingga simbolnya begini. Untuk persamaan garis singgung ya pada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Jadi harus tahu titik singgungnya di mana. Begitu. Jadi informasi yang kita perlu tahu adalah titik singgungnya. Titik singgungnya ya yang harus kita tahu, dan juga tentu pasti fungsinya. Fungsinya yang harus kita tahu itu adalah untuk mencari gradien. Gitu. Jadi persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan F aksen, berarti turunan dari fungsi di X1-nya atau di absisnya. Nah, jadi ini kan terusannya gradien ya. Kalau segini kan tadi gradiennya saja. Begitu. Kemudian diteruskan nih, ada persamaannya. Gitu. Kalau yang garis normal, nah konsepnya itu, konsep umumnya diingat ada hubungan bagaimana dua garis itu saling tegak lurus. Hubungannya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Itu ya. Ingat, atau M2 itu sama dengan min 1 per M1 begitu. Sehingga kalau kita tahu gradien garis singgungnya adalah F aksen X1, maka gradien garis normal itu adalah min 1 per F aksen X1 gitu. Jadi tinggal dibuat min 1 per begitu. Jadi mirip sebenarnya garis singgung dan garis normal itu mirip, yang membedakan hanya kondisi gradiennya saja. Untuk X1 dan Y1 di sini adalah titik singgung yang pasti diketahui begitu ya. Jadi diingat baik-baik. Sekarang contoh soalnya, bagaimana? Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 sin X dikurang 1 di titik berabsis X sama dengan pi per 6. Begitu. Jadi langsung sekaligus ya, ada persamaan garis singgung dan juga persamaan garis normal yang perlu kita cari. Kurvanya ini atau Fx-nya atau Y-nya 2 sin X min 1, kemudian titik singgungnya itu ini X sama dengan pi per 6. Nah, berarti informasi yang harus kita cari pertama adalah F aksen X-nya gitu ya. Jadi turunan si fungsi pada X ini ya, yaitu F aksen berarti turunannya, turunan dari 2 sin X dikurang 1. Turunan dari 2 sin X berarti apa? 2 cos X. Min 1-nya turunin 0 ya. Jadi kan langsung turunannya itu 2 cos X, tapi langsung diganti X-nya itu sesuai dengan diminta, X-nya itu pi per 6, berarti langsung diganti ya, X-nya diganti pi per 6.
maka hasilnya 2 cos pi per 6. Pi per 6 itu berarti berapa derajat? 30 ya. Nah, maka cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga kalau kita kali 2 dikali 1 per 2 jadinya 1. Nah, jadi hasilnya adalah akar 3. Untuk apanya berarti ini akar 3? Gradiennya. Ya, gradiennya akar 3 kan. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari, tadi ingat secara rumus kan ada X1, ada yang 1. Nah, yang baru kita tahu ini hanya X-nya saja. Nah, sehingga bagaimana kita tahu titik singgung di Y-nya? Nah, titik singgung di Y-nya atau secara simbolis Y1-nya berarti tinggal substitusi si X ini ke dalam fungsinya. Nah, supaya kita dapat nilai Y-nya berapa gitu ya. Maka substitusi 2 sin X yang kita ganti ini pi per 6 dikurang 1 ya. Kemudian sin pi per 6 sin 30 setengah. Ya, jadi 2 dikali setengah itu 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi semua kita udah tahu informasinya yang kita pakai ke dalam konsep rumusnya. Berarti kita tinggal substitusi ya. Y min Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X min X1. X dan Y-nya saja ini jangan diotak-atik karena itu variabel untuk persamaan garisnya. Sehingga Y min Y1. Y1-nya adalah 0 ya. F aksen X1-nya sama dengan akar 3. Substitusi itu sini X dikurang X1-nya ini kan pi per 6 begitu. Sehingga kalau kita teruskan Y min 0 ya Y. Kemudian ini kali ke dalam kurungnya ya. Akar 3 kali X akar 3X dikurang akar 3 kali ini berarti akar 3 pi atau pi akar 3 per 6 begitu ya. Jadi persamaan garis singgungnya hasil akhirnya adalah ini. Satu lagi, bagaimana dengan persamaan garis normal? Nah, persamaan garis normal juga berarti tinggal ini saja nih yang diganti. Ya, min 1 per F aksen X1. Semuanya sama, Y1-nya 0, X1-nya juga pi per 6. Sehingga kalau yang ini hasil akhirnya Y sama dengan ini kali ke dalam sini ya, min 1 per 3 atau 1 kali X jadi X min X per akar 3 ditambah ini ada K min kekali min lagi jadi plus pi per 6 akar 3. Karena ada bentuk akar di penyebut maka kita harus rasionalkan. Kita kali akar 3 semua, maka yang ini jadinya akar 3 per 3X ya, ditambah ini kali akar 3 semua atas bawah berarti pi akar 3 dikali, nah ini akar 3 bagaimana? Bisa ya, kalau akar 3 kali akar 3 kan berarti jadinya 3, maka 6 kali 3 jadinya 18. Jadi hasil akhirnya adalah ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk 3 poin kita akan bahas di kesempatan video selanjutnya. Terima kasih.